Halo, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi guys. Kemarin kita lupa syuting. Hari ini kita semalam udah sampai di Kota Lahat karena kecapean. Kita putuskan untuk menginap semalam, istirahat semalam, tiduran lah di Kota Lahat, Sumatera Selatan, masih provinsi Sumatera Selatan, belum masuk Jambi. Ini pagi ini insya Allah lanjut menuju target kita hari ini, Bangko ya, Bangko di provinsi Jambi. Semalam itu kita menempuh perjalanan dari rest area 234 di Mesuji, Lampung, ke Kota Lahat di Sumatera Selatan. Jarak yang kita jelajah 325 km. 325 km. Sekarang kita start dari Kota Lahat, kita nolkan dulu. 0. Oke, 0 dengan target Kota Bangko di provinsi Jambi. Oke, pasang sabuk, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita berangkat dari penginapan yang sederhana tapi lumayan bersih, namanya Kemuning, penginapan Kemuning di Kota Lahat. Saya lupa kemarin dibilang apa daerah sini. Kalau dibilang daerah Kapling di Lahat. Kita jalan menuju target selanjutnya, Kota Bangko, sambil nyari-nyari sarapan ya. Kilometer sudah dinolkan. Dari Depok ke sini jarak kilometer menurut Toyota 684 km. Menurut Toyota. Oke. Kita mulai perjalanan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hati-hati Pak supir. Slow, pelan-pelan. Jangan ketinggalan ya. Kota Lahat di pagi hari, suasananya seperti biasa. Kota Lahat ini Jalan Taslim Ibrahim. Kalau kata pegawainya sih kemarin ini daerahnya disebutnya Kapling, daerah Kapling. Kotanya cukup enak ya, karena ini apa namanya, daerah pegunungan. Oke, kita jalan pantau terus. Opio. Tunda malala. Sangat sudah saya mau nagabe korbanmu. Semua air
aktivitas di Kota Lahat. Terlihat ramai para bapak-bapak abdi negara, bapak ibu abdi negara. Oh, ternyata kemarin itu persis ulang tahunnya ini. Ulang tahun Kabupaten Lahat. Tuh, hari ulang tahun Kabupaten Lahat yang ke-157. Oh, pantasan hotel penuh semua. Hotel penuh semua. Kemarin itu cari penginapannya gak susah, guys. Penuh semua hotel, penginapan, losmen. Konser siapa? Ada konser musik itu apa, siapa artis, lupa saya, artis dari Jakarta, artis ibu kota. Ada artisnya, ada juga ini apa, lomba balap motor. Makanya banyak peserta itu tuh, lihat kejuaraan nasional itu kan, balap motor. Jadi ya agak susah kita nyari penginapannya karena penuh. Kota Lahat lagi dikunjungi rame oleh artis-artis. Ada konser musik sama balap motor. Apa? Grand Prix. Grand Prix tingkat kabupaten, ya gitulah. Versi Indonesia gitulah. Jadi agak padat. Kotanya lumayan ini ya, sejuk ya, karena dekat sama ini bukit apa, Bukit Jempol di sini kan, Lahat, Bukit Jempol sama apa sih namanya itu, Gunung Tunjuk, Bukit Segeri sih sebenarnya nama resminya itu Bukit Segeri. Tapi orang banyak bilangnya Bukit Jempol karena mirip jempol begini. Hanya ada di Lahat. Nah, itulah. Ini juga ada lagu ini yang kisahnya kurang lebihnya, kalau nggak bersamamu aku nggak mau. Apa kemarin aku bilang itu mengenai lagu ini? Itu ada apa itu, Mak? Sebelah kanan ada apa itu? Gorengan. Ada lontong sayur. Halo, Lahat sarapan. Inilah khas Sumatera. Khas Sumatera itu dari pagi, maksudnya pagi subuh sampai nanti jam siang, mataharinya masih malu-malu. Itu khas Sumatera itu. Nanti sore jam 2 sampai jam 5 itu mataharinya menyala, bro, menyala. Itulah khas Sumatera. Mataharinya itu menyala itu di siang sampai sore, sampai jam 6, setengah 7 masih terang kalau Sumatera, karena dia posisinya di barat. Mirip di ini, kita di Al-Maghribi Maroko. Kalau Makassar mirip di New Zealand, pagi-pagi udah terang. Apa ini ibu kita boleh lah. Apa itu? Mama turun lihat, bungkus aja lah, kita nanti makan. Iya, Yang lain udah. kenapa? Kita makan di tempat aja ya. Oke, itu pilihan pertama lewat, guys. Pilihan berikutnya nanti di hutan. Nah, itu mie gacoan bungkus. Tapi belum buka masa lah. Makan mie pagi-pagi. Sama aja makan mie ayam. Cuma kurasa belum buka dia. Ini radiator. Gorengan. Burjubi mapar mateku.
hutan, main hutan mak. Ah, belum main masuk main ke hutan. Merlojong kita nih ya, merlojong. Kita merlojong nih ya. Nanti kalau udah ada cucu baru kita bawa pulang ke neneknya. Lulu neneknya itu kata. Teater di Jakarta. Suadana utanda. Kalau bukan susah kan nggak pilih. Kita belok kanan menuju tebing tinggi, Lubuk Linggo. Tebing tinggi. Tebing tinggi 4 lawang ya. Mangalua. Nikah dia katanya kalau belum kaya. Hebat kali lah ya, tinggal mantan itu. Oke guys, kita mulai keluar dari, kita meninggalkan kota Lahat. Kita keluar di jam 8 sudah mulai mengarah ke luar kota menuju tebing tinggi 4 lawang. Tebing tinggi di Sumatera Selatan loh, bukan tebing tinggi Medan, itu lain, itu tebing ini tebing tinggi sampai menyusuri apa namanya, Lubuk Linggau. Oke. Itu ya, nggak bisa parkir situ. Nasi apa ini? Udah ada lontong Lontong sayur. sayur. Oke, kita singgah sebentar ya, ke sarapan dulu guys. Opio jalan-jalan. Opio round-round. Oke guys, kita sudah tiba di 4 Lawang, Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan. Kita sudah tiba di kota tebing tinggi, Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan. Ini kantor bupatinya nih, kantor bupati. Mau lapor, mau ketemu bupati, boleh nggak ya? Ketemu bupati boleh nggak? Hah? Ngapain? Minta inilah bantuan dana. Minta bantuan dana ini, dana apa namanya? Dana orang musafir. Ada kira-kira itu? Hah? Ada ya? Ini kita ada di kota tebing tinggi Sumatera Selatan ya. Bukan tebing tinggi Sumatera Utara, bukan. Tebing tinggi Sumatera Selatan. Itu ada penginapannya. Penginapan apa itu? Julian. Asik juga tuh kayaknya. Kalau semalam lah boleh lah itu. Kan? Kalau untuk
kotanya ya. Hah? Hmm. Tebing. Kalau yang di Medan itu, kalau yang di Sumatera Utara itu namanya tebing. Itu tebing. Ini tebing tinggi. Tebing tinggi 4 lawang. Kota yang berada di ketinggian, nggak tahu berapa ketinggiannya ini, di atas, ketinggian di atas laut. Tapi ini di pegunungan, ini di pegunungan. Letaknya antara Linggolahat. Hi, I'm Gemini, your AI assistant from Google. You can speak naturally with me to get more done. Remember to stay focused on driving safely when we're talking. Kita pernah tidur di sini jam 3 tahun berapa itu, 2019, di situ di pom bensin yang tebing tinggi itu. Sama si itu. Hah? Yang sama si itu. Sultan. Iya, tidur kita situ karena udah kecapean, jam 3 ngantuk saya. Langsung saya masukin pom bensin, langsung tidur di situ. Parkir mobilnya, mesinnya nyala, tidur. Setelah jam 5 baru kita berangkat lagi isi bensin. Ini AI kok so tahu ini. AI so tahu. AI so tahu ini kemana nih? Kok dia ikut campur, saya mau tidur di rumah, mobil tidur. Kok ngatur? Nggak perlu. Ya, cek jalur saya lintas tengah sampai ke Sarolangun. Kota Sarolangun. Cek lagi sampai Bangko Marabungo, jalur lintas tengah Kota Marabungo. Guys, saya lagi ngobrol sama AI. AI-nya karena dengar saya ngomong, AI-nya ikut-ikut nimbrung. Ikut nimbrung aja, ikut nyamber aja kayak bensin itu AI ya. Tuh, dengar deh AI itu. Itu AI nyamber aja ke bensin, udah itu nyap terus dia tuh. Udah hentikan. Ya gitulah guys, AI sekarang ya. Apa sih itu AI mah? Melebihi ini dia ya. Melebihi apa? Udah kayak malaikat Jibril dia, tahu segala urusan. Masya Allah. Wahai Jibril, ajarilah kami adab. Ini becak mirip-mirip yang di kampung ya, yang di Sidimpuan, odong-odong. Cuman di sini motornya itu motor bebek. Maksudnya yang motor bebek istilahnya itu kan. Hah? Motor bebek kan? Bukan yang kayak GL Pro gitu. Bukan yang kayak Thunder gitu. Ini berapa orang? 5 bisa. 5 terlalu berat lah. Apalagi nanjak. Ini masih di kota tebing tinggi Sumatera Selatan. Kota ini sih sebenarnya, ini kan kota baru. Pemekaran dari apa ini ya?
dari Kabupaten Lahat apa pemekaran dari Lubuk Linggau. Saya nggak tahu, antara itulah, antara pemekaran dia pisah dari Lahat atau pisah dari Lubuk Linggau, nggak tahu. Tapi ini Kabupaten baru, Empat Lawang, kota tebing tingginya sudah lama. Dulu kecamatan tebing tinggi, sekarang jadi kota tebing tinggi dia. Ibu kotanya Kabupaten Empat Lawang. Lawang itu kalau salah ini ya, Golok. Nah, ada itu penumpang pak, balap aja bapak itu, becanya balap aja, penumpangnya nyetop sampai lewat itu. Nggak pakai aplikasi ya? Gimana kira-kira ya? Begitu pakai aplikasi ya? Coba itu Gojek Grab, aplikator Gojek, GoTo apa GoTo lah bacanya. Itu aplikator Gojek itu kan GoTo itu, sama dengan Tokopedia itu, satu grup itu. Bacanya apa ya? GoTo sama Grab, coba deh dipikirkan itu. Kali jadi ide itu, becak-becak begitu, bikin aplikasi, jadi penumpangnya bisa 3-4 orang kayak gitu. 2 menghadap depan, 2 menghadap belakang, ya kan? Gitu kan? Iya begitu. 2 menghadap depan, 2 menghadap belakang, tapi yang menghadap belakang itu kayaknya anak-anak. Bukan, ini nih becak yang begini nih, sebelah kiri kita nih. Sebelah kiri kita ini yang lagi ngetem ini, bapaknya lagi merokok tuh. Nungguin penumpang apa? Penumpangnya lagi pangkas rambut kali itu. Nah itu, coba itu. Grab, GoTo, Maxim, Indri, Tante Indri. Coba itu, aplikator. Kali jadi ide bikin aplikasi. Jadi orang bisa mesan becak online. Selamat bertugas bapak-bapak. Pengecatan jembatan ini jembatan Sungai Musi, ada di petanya ini mah. Jembatan Sungai Musi, kita di atasnya Sungai Musi nih. Sungai Musi ini hulunya adalah di Pagar Alam, Bengkulu. Bukan. Pagar Alam kita belok kanan, oke? Belok kanan mengarah ke Linggau. Nah ini kita masuk terowongan kereta. Ini yang nyangkut biasanya nih, mobil tinggi, mobil truk terlalu tinggi nyangkut, ALS terlalu panjang dan terlalu cetek nyangkut bawahnya. Kalau ALS itu biasanya nyangkutnya bawahnya, karena terlalu cetek mobilnya kan, nyangkut gitu, nyangkut di aspal. Itu coba aplikator Gojek, GoTo, Grab, Maxim, Indri, Lalamove, coba dah tuh kali bisa jadi aplikasi. Angkutan online becak gini, tapi kurasa juga nggak mau dia ya. Hah? Ngapain pakai aplikasi ya? Kalau bisa begini langsung nggak ada potongan-potongan. Kalau aplikasi kan jadi ada potongan, ya kan? Iya, mending gini lah. Sekarang katanya mau diturunin tuh potongan 8% oleh Pak Prabowo. Nggak tahu udah jadi belum, atau cuman sudahlah, yang lain aja kita bahas ya. Kalau jadi 8% ya syukurlah, bapak-bapak driver terbantu lah itu. Lagian apa sih, Grab itu entah dari mana negerinya itu. GoTo juga kayaknya bukan punyanya ini lagi ya. GoTo itu masih punyanya Pak Nabil atau bukan ya? Kayaknya udah diambil asing dah. Jadi kalau dia potong komisi, potongan 20% dari ongkos Grab, ongkos online, dia potong 20%, terus dia bawa ke negerinya, di negeri entah berantah lah, tak mau saya sebutkan, males. Ya dia yang kaya, dia ibaratnya berkebun di sini, nyari duit, terus dia angkut duitnya ke negerinya. Jadi sangat kita dukung lah itu potongan 8% oleh kebijakannya Pak Prabowo, presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Kita dukung lah itu 8% potongan untuk aplikasi. Ya wajar juga sih kalau dipotong, karena aplikasi menyediakan jasa platform di mana itu seperti pasar, lapak, tempat bertemunya penumpang dengan
pengemudi gitu, tempat bertemunya dua pihak lah, si penjual jasa dengan si pemakai jasa. Supir sebagai penjual jasa terima uang, yang punya lapak, yang punya aplikasi, penyedia jasa bukan penyedia jasa sih, penyedia jasanya lebih kepada supir itu yang punya mobil. Yang menyediakan jasa kan yang punya mobil tuh, yang driver. Jadi aplikator itu lebih pada kayak ini, pasar lah, lapak. Yang punya lapak dapat komisi ya wajar lah, pemakai jasa penumpang bayar wajar kan, begitu ininya, hubungannya, relasinya. Tiga pihak yang bertemu di satu tempat, yang punya mobil atau driver, pemakai jasa, penumpang, dan yang memfasilitasi, yang menyediakan lapak, tempat bertemunya para pihak itu. Potong 8%, wajar lah, dia nerima juga bayaran, masa gratis, gak mungkin lah. Tapi ya jangan juga 20%. 20% terus dia angkut ke negerinya, aduh. Negerinya, dia yang kaya di negerinya. Kita di sini Indonesia ini jadi kayak apa aja ini. Disuruh kerja rodi, diupah dikit. Selamanya aja kita jadi budak. Gitu. Budak juga, tapi ya paling enggak lah sanggup lah untuk nyekolahin anak sampai universitas S1, S2 gitu. Jangan budak yang sengsara. Ya budak buruh tapi sanggup nyekolahin anaknya S1, S2, S3, bisa nyekolahin di Trisakti, ITB, UI, BINUS. Ya yang universitas termahal lah. UGM gitu. Nah itu becak di samping kita tuh. Coba tuh dipikirkan bikin online itu. Tapi aku rasa gak mau itu, gak mau dia. Siapa yang mau dipotong penghasilannya kalau udah ada pangsanya sendiri? Paling dia bilang gak usah kau campuri aku. Tebing tinggi, kita udah keluar nih perbatasan. Kayaknya udah ini ya, udah keluar dari wilayah kota ya. Iya, kecil aja kotanya sih. Tebing tinggi 4 Lawang. Karena dia letaknya di ini nih. Letaknya di dataran tinggi, pegunungan. Agak susah berkembang kalau kota begitu. Kota itu lebih gampang berkembangnya kalau dia di tempat yang wilayahnya datar gitu. Karena gampang mengembangin kotanya. Kalau berbukit-bukit seperti ini, aduh, agak susah ya. Inilah kita pantau, ini terpantau siang ini lagi-lagi antrian BBM, nggak tahu saya. Kasihan lah ini bapak-bapak trucker ini, truknya ngantri solar. Mungkin bisa seharian dia ngantri. Harian mungkin ya. Itu juga kalau ada solarnya. Yang susahnya lagi dia udah antri, solarnya nggak ada. Nah itu, dia solar yang 6.000 seliter. Susah pak. Halo bapak, bapak-bapak yang berkuasa, tolonglah itu antrian solar itu. Dia solar yang 6.000 seliter. Dia mau beli yang Dex kan nggak mampu pak. Dex sekarang berapa? 20.000, 26.000 apa? Dex. Truk, kasihan itu. Truk, apalagi truk yang lintas panjang itu, lintas jauh, Medan Jakarta misalnya. Bawa muatan 5-10 ton. Terus di jalur Sumatera solarnya susah. Payah kita ini, Indonesia ini. Solar kita susah pak, terutama jalur Sumatera pak. Solar yang subsidi ya pak, bukan Dex. Kalau Dex atau Dex Lite terserah lah pak, apa mau kasih berapa harganya. Tapi yang untuk truk itu loh pak, kasihan saya lihatnya itu. Sejak dari Lampung kayaknya, sejak dari Lampung sampai saya saat ini, hari ini tanggal berapa? Tanggal 18 Mei 2026.
Kalau setiap ada pom bensin SPBU pasti rame-rame di situ berhenti ngantri itu truk-truk Fuso, kalau diesel, pokoknya yang diesel lah. Termasuk juga itu mungkin yang truk-truk yang perkebunan mungkin ya. Kalau perkebunan nggak kurasa ya, karena perkebunan itu kalau beli solar langsung ke depo Pertamina langsung. Jadi kayak PT gitu. PT-nya itu punya mobil tangki kapasitas yang 8.000 liter misalnya. Dia langsung ke depo beli ke Pertamina langsung satu tangki yang 8.000 liter. Nanti baru dia bagi-bagi ke mobil perusahaan di pool. Isi semua mobil perusahaan yang angkut sawit gitu atau tambang batu bara. Nah, biasanya begitu tuh, perusahaan-perusahaan itu beli solar itu langsung ke depo Pertamina. Kayak misalnya langsung ke Prabu Muli, depo Prabu Muli, beli satu tangki gitu, 8.000 liter. Baru nanti dibagi-bagi ke mobil pool, mobil operasional. 8.000 liter kalau bagi 100 liter satu mobil berarti 80 mobil ya. Ya. Hah? 80 kan saya 80 mobil ya cukup lah. 80 mobil perusahaan juga paling berapa? 20 atau 30 unit mobil perusahaan tuh. Udah banyak itu. Mobil ini, mobil apa? Nah, itu sebelah kiri ada switchyard. Gagal mulu saya mau nongkrong di switchyard. Pengen nongkrong di bawahnya switchyard. Pak Mukit dulu tuh larang saya. Pak Mukit, bosku. Agak kereba kok dong. Agak kereba bos. Dulu saya mau nongkrong di bawahnya switchyard. Gak boleh sama Pak Mukit. Bosku, nongkrong di bawah switchyard. Di hujan gerimis, ritik-ritik, angin sepoi-sepoi, ngopi kita di bawah switchyard. Uji kardio. Ya itulah, kembali kita ke solar. Bapak-bapak penguasa Pertamina, apalagi Patraniaga, Pertamina sebagai holding, Menteri SDM, tolonglah. Atau langsung saya ke Pak Presiden lah. Pak Presiden, Jenderalku Prabowo, tolonglah Pak. Solar itu di jalur Sumatera Pak, lintas barat, lintas tengah, lintas timur sama aja Pak. Setiap SPBU itu mobil-mobil truk ngantri solarnya Pak, bukan berjam-jam Pak, berhari-hari antrinya. Aturan dia nyampe di antar barang dalam perjalanan 2-3 hari, ini jadinya jadi 5-6 hari karena ngantri solar. Kelamaan antri solarnya lebih lama daripada jalannya. Tolonglah Pak Presiden, Jenderalku, halo Bapak, bisa kali itu dibisikin Menteri SDM. Saya nggak mau nyebut namanya. Atau bapak-bapak di Pertamina, Patraniaga, kurang-kurangilah itu permainan itu. Cobalah dikurang-kurangi permainan itu. Yang kita udah tahu lah itu permainan lama itu udah tahu kita itu semua. Tapi tolonglah ini yang antri solar ini, Bapak penguasa, bisalah bantu rakyatmu, ringankan sedikit lah beban hidup. Antri solar berhari-hari, Allah Tuhan. Udah macam di Uganda aja kita ini. Uganda juga mungkin gak gitu. Tampak kelihatan di situ, nggak tahu saya. Kepantau nggak di kamera? Ada sutet. Sudahlah butet. Alah. Sutet itu saluran udara tegangan ekstra tinggi untuk kabel-kabel listrik pembangkit. Biasanya ini keluar dari pembangkit ini. Selalu sutet ini dari antar pulau, antar kota. Mungkin pembangkitnya yang di ini nih, pembangkitnya yang di Linggau atau yang di Muara Enim, PLTGU Muara Enim, Tanjung Enim, PLTGU Tanjung Enim kayaknya. Karena di sana bahan bakarnya banyak,
bahan bakarnya batu bara. Emang di situ sumbernya Tanjung Enim. PT Bukit Asam, tambang batu bara Bukit Asam, Tanjung Enim, Muara Enim. Tolong lah itu solar ya, solar biosolar yang 6.000. Kalau Dex terserah lah, bapak mau ngasih 50.000 seliter aja terserah lah. Biar mikir juga itu cumi darat semua, itu cumi darat itu. Oke, kita sudah keluar dari kota tebing tinggi dan terus menelusuri hutan di apa ini, daerah Kikim. Masih nggak tahu dah masih Kikim atau bukan ini. Kayaknya udah lewat Kikim sih. Kikim itu kan, iya Kikim lah. Kikim itu apa sudah masuk tadi Empat Lawang kayaknya itu ya, atau masih Lahat. Sekarang kita menuju wilayah Kabupaten Lubuk Linggau, terus ke atas sampai ke Sarolangun. Target kita Bangko. Oke. Jam menunjukkan 11.26 WIB, waktu Indonesia bercanda. Jalan terus, Opio raun-raun. Oke, selamat datang di kota Lubuk Linggau, Sebiduk Semare. Oh, Sebiduk Semare. Sebiduk Semare ininya. Apa kata-kata apanya itu namanya? Atau itu Universitas Bina Insani. Ada itu di ini, di Kalibata. Motonya Sebiduk apa? Sebiduk Semare. Oke, guys. Opio raun-raun udah nyampe di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kalau saya sih sebutnya lebih gampang Linggo. Udah di Linggo kita, Lubuk Linggo, tulisannya Lubuk Linggau. Saya susah nyebutnya, mending saya sebut yang gampang buat saya ya, Linggo. Kita udah nyampe di Linggo jam 12.45 hari ini, apa, Senin 18 Mei 2026. Kita akan cari tempat singgah untuk sholat dulu lah ya. Sholat. Tidak ada urusan yang lebih besar daripada urusan mengingat Allah. Tidak ada. Artinya semua urusan kecil. Tapi urusan besar itu adalah mengingat Allah. Kau boleh tunda semua urusanmu kecuali mengingat Allah. Ada di Quran itu, wala dzikrullahi akbar. Guru kami, ustadz kami yang menonton, yang memantau, tolong diperbaiki, tolong dikoreksi bila salah pengertian pemahaman kami, bila salah pemahaman penyampaian kami, mohon koreksi. Guru kami, ustadz kami, ada dalam Quran begitu, wala dzikrullahi akbar. Artinya, dan mengingat Allah itu lebih besar. Artinya, wala dzikrullahi akbar. Artinya, dan mengingat Allah itu lebih besar dari hal-hal lain, dari urusan-urusan lain, dari pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi kita harus sholat dulu nih, sholat. Bang, permisi bang, boleh nggak duluan bang? Slow kali bang. Ya, sen kiri bang. Cumi darat. Nah, sosah, solarmu sosah. Antri. Solarmu ngantri. Lubuk Linggau, Kota Madia Lubuk Linggau. Kita sudah sampai di Lubuk Linggau dari Lahat, melewati kota tebing tinggi dan kota Muara Beliti. Ibu-ibu naik motor nggak ada helm ya, nomor plat juga nggak ada ya. Baiklah. Kami
Kamera etle depan berkedip-kedip. Kamera etle berkedip-kedip. Kalau aku bilang mama ya, biar simple. Karena saya harus sholat. Waladzikrullahi akbar ini soalnya. Kita parkir bentar. Aku beli nasi bungkus apa lah gitu. Gimana? Atau ini apa namanya? Atau mau yang percikan? Mana ininya? Lebih pilih mana? Percikan apa? Ini bubaran sekolah ini ya. SD Negeri 58 Lubuk Linggo. SD 58 Linggo. Bagi yang alumni SD 58 Linggo, colek dong om. Mendung ya, kayak mau hujan kayaknya nih. Kayak mau hujan. Colek dong, kita suruh kanan ya. Oh, emang kenapa kalau lurus? Tak boleh. Hah? Emang kenapa kalau lurus? Tak boleh. Kita suruh lewat jalan itu, arteri itu. Jalan arteri maksudnya masuk keliling, jalan keliling. Ah, janganlah. Jauh itu. Sini aja. Lewat sini aja. Lewat jalan utama kita. Dia Google menawarkan lewat kanan atau lewat sini. Lewat sini aja lah. Jalan utama. Terminal Simpang Priuk. Ini jalan utama, lihat dah. Kan? Udah, kita lewat sini. Mana mama gimana? Ya, singgah sebentar, menepi sebentar, kita urusan logistik dulu, urusan logistik biasalah, kampung tengah. Nanti kita makannya di masjid aja, kita rebahan, habis sholat makan rebahan, baru lanjut lagi. Sekarang kita ada di kota Lubuk Linggo. Kita tadi memulai etape 3 itu dari kota Lahat, tebing tinggi 4 Lawang, Muara Beliti, Lubuk Linggau. Sekarang posisi di Lubuk Linggau jam 12.58. Urusan logistik dulu, baru kita cari tempat sholat masjid. Waladzikrullahi akbar. Makan, rebahan. Nanti insya Allah lanjut lagi di jam 1 atau setengah 2 dari Lubuk Linggau menuju Trawas, Muara Rupit, Sarolangun, dan target kita Bangko, kota Bangko. Sementara nyari makan untuk kita santap siang sambil nanti setelah sholat itu pelanya. Masih jauh perjalanan kita menuju Sipak Kojogal, never forget Sipak Kojogal. Salam Opio, salam aspal beton, Opio raun-raun. Guys, ini kita ada di Desa Karangjaya, Muratara, Musirawas Utara. Tempat kejadiannya itu HLS Nopin 346 yang kebakaran, yang tabrakan sama mobil tangki itu, menewaskan 16 orang apa ya? Kalau nggak salah 16 orang. Ini dia, mana ya tempatnya kejadiannya? Tapi ini desanya Karangjaya. Memang parah jalannya guys. Jalannya parah guys, banyak lubang-lubang, menghindar. Nah itu kan kejadiannya begitu tuh, menghindari lubang, dia curi jalan ke kanan. Dari depan datang tuh mobil tangki, kubrak tuh kejadian. Sabar, bawa mobil sabar. Tuh, ada tuh mobil putih.
Avanza bawa barang lagi kayak penumpang kayak gitu. Tapi saya nggak lihat ini jejak-jejaknya mana ya. Bangkainya juga mungkin udah diangkat kali ya. Maksudnya bangkai itu, bangkai ALS nya kan habis kebakaran, tinggal besi-besinya. Apa udah diangkat sama orang ini, orang ALS ini ke usaha Nissan. Karangjaya. Iya. Memang parah bro. Jalannya ini apa ini? Kita baca dulu. Karangjaya, Kabupaten Musira Utara tuh. Provinsi kecamatannya apa sih? Ya ini kan ini kecamatan ya, Kecamatan Karangjaya. Maksudnya desa Karangjaya ini ibu kota kecamatan. Kayak saya rumah tinggi gitu, pintu Padang. Udah kelihatan lah. Nah, ini bangkainya apa ini? Bukan. Kalau dilihat dari fotonya sih sebelah kanan. Padahal jalannya lurus ya. Jalannya lurus ya itulah. Lurus jalannya. Tancap gas. Truk tangkinya juga tancap gas. Akhirnya kejadian cuprak gitu. Tuh dipasangin tuh. Dipasangin tanda-tanda setelah kejadian kali ini. Hati-hati, terdapat lubang sepanjang jalan. Iya, perbaikilah. Ayah. Memanglah Sumatera ini, Sumateraku tak sebagus Pulau Jawamu. Sumateraku tak sebagus Pulau Jawamu. Oh Indonesia, jujurlah pada kami. Itu dipasang-pasangin tanda itu, ada lubang sama PU. Setelah kejadian itu, dengan korban 16 orang meninggal termasuk. Parah memang. Lari 20 bro, karena jalannya berlubang. Udah kayak bukan jalan nasional. Kelihatan. Ini kali ini bekas api. Iya itu kayaknya. Selamat petang Indonesia. Selamat berjumpa sore hari ini bersama OR2 Opio Round Round. Jadi barusan saya klakson bapak itu, kita dapat teman baru, saudara baru di apa tadi namanya nih? Ya dekat Mararupit lah, nama lu Manggau apa tadi dia bilang itu sini. Jadi jadi kisahnya kita dapat teman baru itu, saudara baru itu, barusan kita kempes ban bro guys, barusan kita kempes ban, terpaksa menepi ganti ban di halaman bapak itu. Setelah selesai ganti ban, tangan saya kan kotor, pegang-pegang ban, ganti ban, dongkrak, buka ban, pasang ban serep, kunci, gantung ban bocor, nah, kotor tangan saya. Saya izin sama bapak itu tadi, mau cuci tangan pak, numpang di masjid aja. Oh di rumah saya aja pak, katanya. Sini, nggak tahu nanti di masjid nggak ada air katanya. Udah pak, di masjid aja sih bilang. Sini juga nggak apa-apa. Tapi ya pendek cerita begitulah. Dia menawarkan saya cuci tangan di rumahnya karena habis tukar ban kempes, tangan saya kotor.
Itulah dapat kita saudara, teman baru. Jadi itulah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang safar itu setengah azab, gitu ya. Setengah dari azab. Setengah dari azab. Orang yang safar itu setengah dari azab. Jadi ini kita pergi jauh 2026 ini, ya setengah dari azab itu artinya berkesusahan di jalan, berkesusahan, dan itu nyata. Dalam artian pola tidur berubah, tidurnya ya di mana aja ya, namanya bersafar dengan mobil pergi jauh. Pola tidur berubah, pola makan juga berubah. Ini makan entah jam berapa tadi, jam 2:30 kayaknya. Makan siang, ini makan malam belum nih. Jadi begitulah Rasulullah menyampaikan, orang yang bersafar itu setengah azab, dan itu nyata itu. Beginilah kondisi jalan. Berlobang, tadi saya juga kena lobang, kempes mobil, bannya kempes, jadinya kena lobang. Mudah-mudahan aja ini bannya nggak pecah ya, maksudnya masih bisa ditempel. Kalau nggak bisa ditempel, aduh, beli ban baru bro. Ya mungkin juga udah umurnya kali ya, umur bannya udah 3 tahun. 3 tahun ya mak? Umur mobil 3 tahun ya? Tahun berapa sih? Hah? 2023 ya? Iya, 3 tahun ya. Jadi saya kena lubang, empes, udah. Itulah, orang yang bersafar itu berkesusahan jadinya. Jadi ya tertunda sedikit perjalanan kita. Sekarang udah jam 18.03, posisi masih di Jalan Haji Akamil, lintas Sumatera. Setelah Kota Muara Rupit mau ngarah ke Sarolangun. Ya dekat-dekat Singkut lah. Dekat-dekat Singkut tuh. Sini. Itu hadis itu ya? Mak? Soheh. Kan yang Hadis Soheh kan? Riwayat Muslim. Masyair yang itu. Iya, itu yang tadi yang azab adalah setengah safar adalah setengah azab. Itu hadis Sahih kan? Riwayat Muslim. Muttafaqun alaih. Nah, kalau ada satu juga perkataan yang masyhur. Kalau kau ingin melihat karakter orang, maka lakukanlah safar dengannya, gitu ya. Iya, Mak? Nah, itu bukan hadis ya. Itu adalah perkataan yang masyhur. Dari riwayat sih itu perkataannya siapa? Umar bin Khattab atau Umar Al-Farisi? Umar, ya perkataan masyhur lah. Kalau kau ingin mengetahui karakter seseorang, maka bersafarlah dengannya. Nah ini saya bersafar ini, supaya saya tahu karakter. Maksud. Jadi kelihatan. Masa udah 20 hampir 30 tahun. Loh, itu perkataan masyhur, dan yang mengatakannya orang soleh, sahabat itu. Kalau yang dimaksud Umar bin Khattab ya sahabat itu. Ya kan kalau belum tahu karakternya. Dalam artian apa itu karakternya itu? Dalam perangainya. Kalau yang saya tahu sih dalam artian itu perangainya pemarah atau bukan. Maksudnya ya orangnya penyabar atau bukan gitu kan? Yang suka gampang dikit-dikit marah gitu kan, ya penyabar atau bukan. Yang ketiga, pelit atau enggak, itu yang saya tahu sih mengenai uang. Jadi kalau mau tahu karakter orang, bersafarlah dengannya. Safar itu maksudnya bukan safar rutin ya, safar pergi jauh, bepergian, kayak inilah bepergian. Jadi saya tahu ini karakternya sekarang nih, kernet saya ini kernet saya ini. Bukannya ngurus malah diurus. Iya. Kalau kata orang kampung saya, ini kita dari masuk Singkut tuh, Singkut. Polsek Singkut. Kata orang kampung saya, ibarat tangis. Ibarat mutan. Aduh, itulah. Ibarat tangis, ibarat mutan. Ya, itulah. Itu sudah. Jadi bagi pemirsa secangkau siar, kalau mau tahu karakter orang, seseorang itu, apakah dia pemarah atau penyabar, pelit atau royal atau apalah, bersafarlah dengannya. Tapi ingat juga tadi itu hadis Nabi bahwa bersafar itu adalah setengah dari azab.
pergi jauh itu setengah dari ajab, karena pasti banyak cobaan menderita. Gitu. Itu tausiah kita sore hari ini di Ambang sore. Di Ambang sore? Bukan di Ambang sore ini. Sudah sore ini. Menjelang malam malah. Menjelang malam. Di Singkut, daerah Singkut. Kita di Singkut jam 18.08. Di sini belum maghrib, belum azan maghrib, tapi udah siap-siap kayaknya mau maghrib. Selamat melaksanakan sholat bagi pemirsa muslim. Bagi yang non muslim, salam Indonesia. Lanjut terus. Opio raun-raun. Opio, opio, pening aku hasian. Opio, pening aku hasian. Sulit sepening, jalan-jalan. Bangko. Udah nyampe Bangko. Jam 10 pas. Jam 22 WIB malam nyampe di Bangko. Barusan kita lewati Tugu Pedang di Bangko, pertigaan. Bangko ini agak bimbang ya. Ini jalur mobilnya. Ini yang di tengah ini untuk 2 jalur. Jalur kiri kanan. 2 jalur berlawanan arah. Tapi di sebelah kiri ada jalur ini. Kayak jalur untuk apa? Untuk yang jalur pelan. Ini jalur pelan, jalur tengah mestinya yang kencang ya. Ini tapi ini BH 1037 NT ini slow aja. Ya. Di sini mobil pakai BH semua. Kita udah di Jambi soalnya nih, udah di Jambi. Masuk provinsi Jambi. Mulai dari perbatasan tadi itu, perbatasan di Muara Rupit. Setelah habis Muara Rupit, Musirawas Utara, Muratara, dapat masuk provinsi Jambi di Singkut terus Sarolangun. Nah sekarang kita ada di Bangko. Kita udah sampai di Bangko. Ini di pinggir jalan ini dipasang itu ini apa namanya, asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah, kayak Al-Haq, Al-Abrar, Al-Jabbar begitu di sepanjang jalan yang 2 jalur tadi. Ya begitulah Bangko. Ada keluarga Bangko. Ya sehat-sehat lah. Sehat-sehat semua keluarga di Bangko. Bangko itu apa ya? Kabupatennya apa ya? Nah, ini ALS Korjob, itu ALS Korjob satu situ. Ada ALS Korjob. Etape berapa? Etape ke berapa ini? Ketiga. Iya. Etape 3 itu meliputi apa ya? Kita cek dulu. Etape 3 itu meliputi Lahat, tebing tinggi Lawang ya, Muara Beliti, terus Lubuk Linggo, Muara Rupit, Sarolangun, dan Bangko. Kita udah sampai sesuai target. Kita sudah di Bangko. Jam 10. Kita mungkin akan istirahat di sini. Kota Bangko. Kondisi jalan tadi sejak dari Lahat itu
ya yang parah sebenarnya antara ini ya, antara Muara Enim ke Lahat itu, aduh, Muara Enim ke Lahat parah jalannya, berlubang-lubang, berkelok-kelok, menanjak, dan penuh dengan truk segede-gede gaban dari Muara Enim ke Lahat. Terus kalau dari Lahat itu relatif bagus sampai tebing, sampai ke Linggo. Nah, dari Linggo ke Muara Rupit ya, tadi yang rusak-rusak, lubang-lubang itu, yang termasuk itu yang tempat kejadiannya itu kecelakaan ALS di Karangjaya ya, Karangjaya. Kami juga sempat tadi mengalami perlambatan karena jalan rusak, jalan berlubang, sehingga ban mobilnya jatuh ke lubang, cuprak gitu. Kayaknya itu baloknya itu sampai kandas ke jalan, ke aspal, dan membuat bannya robek, bocor. Saya nggak tahu nih, bocornya robek atau cuman kayak ditusuk paku gitu, nggak tahu juga. Soalnya begitu saya lihat, saya turun dari mobil, saya lihat anginnya langsung habis, angin bannya langsung habis, kempes, dan bisa saya rasakan begitu waktu saya raba anginnya itu kena lubang, kempes. Mudah-mudahan aja nggak robek ya, bisa ditambal. Battala. Coba saya di Battala ini, di Makassar, langsung saya bawa ke Battala, bisa dia perbaiki, pasti bisa kalau sama Battala. Kalau nggak bisa ya ganti. Ya begitulah, bersafar itu harus sabar, pergi jauh itu, safar itu harus sabar. Karena itu banyak sesuatu yang di luar kendali kita. Jadi ya begitulah. Total kilometer yang kita jelajah, yang kita tempuh hari ini adalah 371 km. Sejak kita start tadi pagi di penginapan yang di Lahat, kota Lahat, sampai Bangko ini 371 km. Kalau pemirsa bertanya-tanya kenapa lama, ya karena kita pemain tenang, slow, jalannya pelan-pelan, supir satu. Yang kedua tadi itu ada perlambatan karena ban kempes, ganti ban dulu. Oke, untuk hari ini kita sudahi. Hari ini tanggal 18 Mei 2026 di jam 10. Sekarang udah lewat 15 menit, 10 malam maksudnya, 22.15 WIB, waktu Indonesia bercanda. Kita sudahi dulu etape hari ini. Besok kita lanjut lagi, insyaallah taala, biiznillah. Kalau salah hari ini udah tanggal berapa ya? Muharram, Dzulhijjah. Tanggal berapa ya Dzulhijjah ini ya? Saya nggak tahu juga ya. Tapi kita stop dulu di depan rumah Allah, Baitullah. Ini kayaknya digembok ini, gembok sementara mungkin ya. Pintu harap ditutup kembali, bisa kayaknya ini. Kita mau izin untuk apa namanya? Urusan yang harus diselesaikan lah. Oke, kita sudahi. Tanggal berapa sih sekarang? Dzulhijjah ya, tanggal 1 atau tanggal 2 Dzulhijjah. Tapi kita sudah di bulan Dzulhijjah. Oke, selamat malam. Kita tutup dulu Opio malam ini, mau istirahat dulu. Salam aspal beton.